Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Amalia Salsabila dengan NIM 1810221015 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang judul penelitian saya yang dibutuhkan untuk tugas penelitian kualitatif. Penelitian saya, sebelumnya saya akan membacakan judul yang saya ambil dalam penelitian saya. Penelitian saya mengangkat judul Analisis Power Feminisme Islam dalam film Perempuan Berkalung Sorban karya Hanung Bramantyo. Nah, setelah mendengar judul tersebut, pasti ada suatu alasan mengapa saya mengambil judul tersebut untuk saya jadikan penelitian saya. Alasannya yaitu karena film adalah termasuk suatu karya sastra, maka di dalam film atau sebuah karya sastra pastinya akan ada nilai-nilai yang ditunjukkan dari para pembuat untuk kita para penikmat. Kemudian setelah melihat film tersebut, ada hal-hal atau ada nilai-nilai feminisme yang bisa diangkat atau yang bisa dianalisis untuk bisa dijadikan suatu penelitian. Nah, di dalam penelitian ini saya memfokuskan yaitu feminisme Islam. Feminisme sendiri akan lebih jelasnya dijelaskan dalam latar belakang. Oke, jadi selanjutnya adalah latar belakang kenapa saya mengangkat judul tersebut untuk penelitian saya. Yang pertama adalah feminisme. Kita harus mengerti dulu apa itu pengertian dari feminisme. Nah, di sini dari Weidon tahun 1987 menjelaskan tentang paham feminis dan teorinya, bahwa paham feminis adalah sebuah politik langsung mengubah hubungan kekuatan kehidupan antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Kekuatan ini mencakup semua struktur kehidupan, segi kehidupan, keluarga, pendidikan, kebudayaan, dan kekuasaan. Nah, segi-segi kehidupan ini menetapkan apa, siapa, dan untuk serta akan menjadi apa perempuan itu. Nah, jadi di sini karena memang terdapat banyak sekali nilai-nilai yang tersebar dalam masyarakat yang mana mengandung nilai bahwa perempuan ini berada di bawah dari laki-laki. Nah, adanya kajian feminisme adalah bagaimana teori-teori atau deskripsi-deskripsi yang ada menunjukkan bahwa kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, yang mana perempuan juga memiliki hak dalam kesehariannya, seperti yang tadi politik, semuanya di segi kehidupan sosial. Nah, kemudian dalam feminisme ini juga ada yang namanya feminisme Islam, yang mana feminisme Islam ini sama dengan feminisme atau kajiannya atau yang dilakukan para feminis Islam ini sama tujuannya, yaitu mengetahui kesetaraan gender atau memperjuangkan kesetaraan gender di dalam kehidupan Islami, yang mana fokus dalam penelitian Islam ini ada dua. Yang pertama adalah kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam struktur sosial masyarakat muslim tidak berakar pada ajaran agama Islam yang eksis, tetapi pada pemahaman yang bias laki-laki yang selanjutnya terkristalisasi dan diyakini sebagai ajaran Islam yang baku. Jadi banyak sekali nilai-nilai yang dipercaya oleh masyarakat bahwa ini adalah ajaran agama Islam, yang mana ajaran agama Islam menilai bahwa memang perempuan berada di bawah laki-laki, yang mana mungkin perempuan tidak boleh untuk memiliki tempat di ruang politik seperti itu. Contohnya, salah satu contohnya. Nah, kemudian fokus yang kedua adalah dalam rangka bertujuan mencapai kesetaraan, perlu pengkajian kembali terhadap sumber-sumber ajaran agama Islam yang berhubungan dengan relasi gender yang bertolak dari prinsip dasar ajaran, yakni keadilan dan kesamaan. Nah, tadi karena memang terdapat nilai yang mengakibatkan kepercayaan bahwa memang perempuan ini berada di bawahnya laki-laki, maka perlu adanya pengkajian ulang apakah memang Islam ini ada
hal-hal atau sumber-sumber yang menyatakan memang seperti itu. Nah, itu harus dikaji ulang. Itu fokus dalam feminisme Islam yang nantinya akan menjadi fokus saya juga. Nah, kemudian selanjutnya adalah ada power atau kekuasaan. Nah, power ini saya mengambil dari Wolff, yaitu teorinya Wolff, yaitu bagaimana seorang perempuan yang mana di sini adalah tokoh utama perempuan yaitu Anissa, di dalam memperjuangkan, atau power ini kan kekuasaan, bagaimana dia kekuatannya dia untuk mencapai kebebasannya. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang selanjutnya, karena tadi feminisme Islam ini dan juga power feminisme Islam ini masih mencangkup banyak sekali hal, kemudian terdapat juga bagaimana saya menafsirkannya nanti ketika saya menganalisis dalam filmnya. Saya menggunakan pendekatan holistik, yang mana dalam feminisme Islam terdapat 3 pendekatan atau 3 yang bisa digunakan oleh peneliti untuk bisa menggunakannya dalam penafsiran di dalam penelitiannya. Nah, dari 3 ini ada tradisional, kemudian ada relatif, dan juga holistik. Nah, saya mengambil holistik, yang mana pengertian dari holistik atau bagaimana penafsiran holistik ini adalah menggunakan seluruh metode penafsiran dan mengaitkan dengan berbagai persoalan sosial, dari mulai moral, politik, ekonomi, termasuk isu-isu sosial atau isu-isu perempuan yang muncul dalam modern ini. Oke, jadi setelah mengetahui bagaimana proses atau latar belakang dari penelitian saya yang tadi telah saya jelaskan, yang semuanya atau sumber data yang akan saya lakukan atau analisisnya bersumber dari film Perempuan Berkalung Sorban tadi. Nah, kemudian dari yang telah dijelaskan, dari mulai power kekuasaan teori Wolff, kemudian feminisme Islam yang terdapat 2 fokus, kemudian pendekatan holistik yang saya gunakan untuk analisis di penelitian ini, maka bisa saya ambil atau bisa ambil rumusan masalah, yaitu bagaimana analisis power feminisme Islam yang dilakukan perempuan tokoh utama yaitu Anissa dalam film Perempuan Berkalung Sorban dengan pendekatan holistik. Jadi nantinya jika terdapat hal-hal yang Anissa ini mengusahakan atau mengeluarkan powernya sebagai perempuan untuk mendapatkan kesetaraan gender, itulah yang akan saya teliti dan itu yang akan saya cantumkan dalam analisis penelitian ini. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan analisis power feminisme yang dilakukan oleh perempuan tokoh utama yaitu Anissa dalam film Perempuan Berkalung Sorban karya Hanum Bramantyo dengan pendekatan holistik yang seperti tadi. Nah, kemudian ada fokus penelitian. Pastinya dalam suatu penelitian harus terdapat fokus, karena memang suatu teori atau suatu hal terdapat masih banyak jalan, jadi harus ditujukan fokusnya seperti apa. Nah, kemudian yang pertama fokus saya adalah dalam power feminisme Islam ini, yaitu saya mencari tahu power feminisme Islam yang ada dalam film Perempuan Berkalung Sorban. Kemudian yaitu feminisme. Nah, di dalam feminisme ini terdapat ada feminisme Islam, yang mana feminisme Islam ini banyak terjadi atau banyak tersebar di negara-negara Islami, seperti contohnya sekarang ini yaitu di negara kita ini, yaitu negara Indonesia. Nah, kemudian feminisme Islam ini karena memang ada dua fokus. Nah, saya menggunakan pendekatan holistik untuk bisa memudahkan penafsiran atau nanti dalam analisisnya, yaitu menggunakan pendekatan holistik. Kemudian power feminisme saya mengambil teori dari Wolff, yang mana power feminisme ini adalah mengusahakan kekuasaan dari dalam diri perempuan, bagaimana caranya perempuan mendapati atau mencapai tujuannya, yaitu mendapatkan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, yang mana dalam feminisme Islam pendekatannya holistik tadi. Nah, yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender dan keadilan. Nah, kemudian adalah manfaat dari penelitian yang saya lakukan ini,
yaitu untuk manfaat dalam akademis dan juga. Nah, kemudian karena ada dua manfaat, yaitu manfaat bagi akademis dan juga manfaat praktis, yang mana melalui manfaat akademis ini, penelitian saya ini diharapkan untuk dapat memberikan manfaat akademis, diantaranya untuk referensi atau untuk rujukan dalam ilmu karya sastra dalam bidang karya sastra, kritik sastra, dan juga power feminisme dan feminisme Islam. Kemudian manfaat praktis melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk mengetahui apa itu feminisme Islam, dan diharapkan dapat menumbuhkan rasa kesadaran tentang betapa pentingnya gerakan feminisme, kesetaraan gender. Nah, dan semoga gerakan feminisme Islam ini bisa berkembang. Kemudian terdapat ruang lingkup penelitian. Nah, dalam penelitian saya ini terdapat 3 ruang lingkup. Yang pertama adalah power feminisme Islam menggunakan pendekatan holistik. Nah, jadi dari film Perempuan Bergaun Sorban, analisisnya adalah bagaimana power atau hal-hal apa saja yang dilakukan oleh Anissa, yaitu perempuan tokoh utama dalam film tersebut, untuk mencapai kesetaraan gender yang menggunakan pendekatan holistik, yang mana penafsiran dalam pendekatan holistik ini mencangkup semua segi kehidupan yang terdapat di dalam kehidupan perempuan, dari mulai politik, moral, ekonomi, dan juga isu-isu yang terdapat dalam modern ini, dan juga mencangkup semua yang terdapat atau nilai-nilai feminisme, nilai-nilai power feminisme yang dilakukan oleh Anissa dalam film tersebut. Yang kedua adalah data analisis power feminisme Islam yang didapati. Nah, datanya setelah saya melakukan analisisnya, datanya tersebut seperti apa, itu yang akan menjadi ruang lingkup penelitian ini, dan juga sumber data power feminisme Islam dalam film tersebut. Nah, sumber datanya yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah film Perempuan Berkalung Sorban karya Hanung Bramantyo. Kemudian terdapat definisi istilah. Nah, di sini ada 5 yang harus diketahui atau yang harus difokuskan dalam mengetahui penelitian saya ini. Nah, yang pertama adalah feminisme yang tadi, yaitu bagaimana gerakan ini bisa mencapai tujuannya, yaitu untuk bisa memiliki atau mendapatkan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Kemudian power feminisme sendiri, yaitu pendekatan dalam melakukan feminismenya, yaitu pendekatan di dalam mendapatkan tujuannya, yaitu mendapatkan kesetaraan gendernya tadi. Yang selanjutnya adalah feminisme Islam, yang mana memang film yang saya ambil ini bernafaskan Islami, dan juga di dalamnya memang terdapat kegiatan-kegiatan Islam dan juga nilai-nilai Islam. Nah, kemudian ada pendekatan holistik yang saya ambil dalam penafsiran dalam analisisnya nanti. Kemudian yaitu adalah karya sastra, karena memang penelitian saya ini mengambil atau termasuk dalam jurusan sastra, jadi film adalah merupakan termasuk karya sastra. Nah, kemudian itu adalah definisi dalam penelitian saya. Terima kasih banyak telah mendengarkan dan juga memperhatikan presentasi yang saya lakukan pada pagi hari ini. Terima kasih banyak, semoga bisa bermanfaat dan juga semuanya lancar dalam penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kata-kata yang mengganggu, saya minta maaf. Terima kasih, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.